Selamat pagi, Jess. Nih, saya ada di kebun ini. Ya, ada komen. Saya bacain komennya. Saya sembari kayak orang India yang ngintip-ngintip di dahan ya. Karena nggak bawa stand handphone. Nggak bawa stand handphone. Nih ada komen keren banget nih. Eh, siapa ini yang komen ya? Pak mau nanya kalau dalam masa IF boleh konsumsi propolis gak? Saya nggak pernah mempelajari IF itu apa ya, Jess. Kamu tanya sama orang yang mempelajari IF. Tapi kalau kamu mengacu kepada pola makan yang saya selalu sampaikan, bangun tidur tidak sarapan, ya, bangun tidur minum racikan makcin, bangun tidur minum racikan teh biji alpukat cap makcin, kemudian tidak sarapan, jam 10 makan telur, 2 butir, 3 butir, 4 butir silahkan. Makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam, kamu boleh makan apa saja, kalau tidak punya masalah metabolic syndrome, tidak punya masalah degeneratif, tidak punya masalah komplikasi. Nah, malam hari, stop meal, tidak makan di malam hari. Nah, itu pola yang saya selalu sampaikan, itu pola yang sudah disesuaikan dengan siklus tubuh. Nah, kalau bertanya tentang suplemen, propolis, probiotik, royal jelly, liposomal glutathione, terus kemudian MCT, magnesium, D3K2, itu suplemen semua. Nah, suplemen itu kalau saya menganjurkan minumnya pagi bangun tidur. Karena dia tidak menggerakkan pankreas. Ya, itu kalau saya. Jadi bangun tidur, kamu siapkan suplemenmu. Kamu boleh minum 2 atau 3 atau 4 atau 5 sekaligus. Kalau kamu punya duit minum 5 boleh. Kalau kamu tidak punya duit kan kamu harus beli satu-satu. Tidak ada masalah itu buat saya. Karena suplemen akan ada kebutuhannya masing-masing untuk tubuh. Kalau yang saya minum, liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, ada royal jelly, ada propolis, ada 7 suplemen yang saya minum. Tapi berganti-gantian ya. Bulan ini saya minum liposomal glutathione, probiotik sama D3K2. Bulan berikutnya saya minum liposomal glutathione dengan propolis. Bulan berikutnya saya minum royal jelly dengan D3K2. Bulan berikutnya saya minum MCT dengan probiotik. Nah, itu semuanya saya atur sendiri sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan uang yang saya punya. Yang lain tersuplai dengan racikan makcin, sudah cukup ya. Semua mineral sudah cukup. Semua vitamin sudah cukup dengan racikan makcin. Nah, suplemen itu hanya tambahan untuk menambah kebutuhan yang tidak terdapat di dalam racikan makcin. Nah, itu diminumnya kapan? Ya pagi hari bangun tidur. Pagi hari bangun tidur, kamu minum racikan makcin. Kalau kamu sedang berpuasa ya sahurmu jam berapa, kamu langsung minum racikan makcin. Banyak yang tanya, Pak nanti sebentar lagi puasa, makan telurnya gimana? Ya makan pagi hari itu enggak apa-apa. Kalau enggak makan juga enggak apa-apa. Ya kan jangan ributin masalah makannya aja. Yang kamu niatkan kan puasanya. Kenapa mesti kamu mikirin makan? Kalau emang kamu niat puasa ya namanya puasa ya tidak makan lah. kalau niatnya puasa ya tidak makan. Kenapa mesti mau puasa masih mikirin makan, masih mikirin sahur, masih mikirin buka? Itu buat saya nggak aci itu. Ya kalau kamu puasa ya niatkan puasa. Nggak perlu kamu mikirin makan. Ya. Jam berapa sampai jam berapa puasanya diniatkan. Nah setelah itu kamu mikirin makan setelahnya. Kalau kamu puasa mikirin makan, jasa puasamu tidak sah itu. Tidak ada gunanya itu. Makanya saya lebih senang puasa untuk kesehatan. Itu lebih ahoy. Seperti yang saya sarankan. Dengan cara pola makan yang saya sampaikan kan kamu minimal tidak makan 18 jam. Itu lebih bagus itu. Itu lebih luar biasa. Ya, tidak makan 18 jam. Kamu punya jam makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam saja. Nah, semua suplemen diminum pagi. Kenapa kok enggak malam, Pak? Ya malam karena tubuhmu harus bergerak dari asam menuju ke basa, makanya enggak butuh makan. Jangan dikasih makan. Supaya apa? Supaya tubuh cepat menuju basa dan kamu cepat tidur. Kan itu tujuannya. Kalau kamu kasih makan malam hari, ya kamu sedang menyecah tubuhmu dari asam terus bertahan di asam sehingga tidurmu tidak nyenyak, tidurmu tidak karuan ya. Ada orang-orang yang menyebut itu sebagai yang namanya insomnia. Percaya sama saya, insomnia itu tidak ada. Insomnia itu tidak ada.
Yang ada adalah kamu tidak memproduksi kelenjar yang namanya melatonin di dalam tubuhmu karena kamu punya pola makan yang buruk. Saya selalu menggembar-gemborkan 3 hal yang mempengaruhi hidupmu. Pola makan, pola hidup, pola sehat. 3 hal itu aja. Kamu perhatikan, yang lain tambahan. Ya, karena kalau kamu punya 3 pola ini, maka semuanya akan baik-baik saja, beres. Nikmat hidup ini. Nah, kalau kamu ngerti rahasia itu, luar biasa. Pak, kan sehat itu dari mindset. Ya, terserah kamu. Kalau kamu punya mindset bagus, ya makan seperti yang kamu pikirkan aja, makan sembarangan aja. Coba kalahkan dengan mindsetmu. Aku pikir mindsetmu tidak bakal bisa mengalahkan. Kamu pasti tepar. Kamu pasti mati. Kenapa mati? Gara-gara makanan. Ya karena kamu salah mindsetnya. Kamu punya mindset positif, tapi yang kamu makan negatif. Yang kamu makan ngawur. Ya selesai. Contoh yang paling gampang adalah kamu punya mindset positif. Sehat. Kamu makan sate pakai nasi. Kamu makan kepiting pakai nasi. Kamu makan telur apapun pakai nasi. Terusin aja seperti itu. Nanti suatu ketika kamu akan ngerasain titikmu nggak bisa berdiri, perutmu semakin gede. Dan kalau kamu nggak bisa lihat titik begini, ya resikomu burungmu nggak bisa berkicau. Itu salah satu contoh aja. Kamu umur 35-40 tahun, kamu tergantung dengan obat kuat nantinya. Dan tahu-tahu kamu mati di atas ranjang mendadak. Kan banyak tuh orang itu supaya beginiannya kuat, terus minumnya makannya sate tongseng, dimakan pakai nasi, minumnya Sprite, minumnya Coca-Cola, minumnya es teh manis. Ya tinggal tunggu waktu, Jess. Tinggal tunggu waktu. Itu urusanmu, bukan urusanku. Kalau aku nggak makan seperti itu, aku makan tongseng, aku makan kaki kambing, aku makan sate, tapi tidak pernah aku memakannya pakai nasi 5 tahun terakhir ini. Umur 50 tahun lebih, menuju ke 60 tahun, masih perkasa saya. Ayo, tuh. Perut saya kempes dari 114 kg, sekarang 84, perut saya kempes. Nggak makan nasi. Suplemen saya makan pagi hari semua. Jam 1 sampai jam 7 malam, itu jam makan saya. Tapi saya membatas, jam 4 baru saya makan, atau jam 5, atau jam 6, atau jam 7 saya makan. Selebihnya saya nggak makan. Saya nyemil di antara jam 1 sampai jam 7. Hari ini tadi, ini jam berapa ini? Ini jam 12. Lama banget kalau di kampung ya. Kalau di Jakarta cepat banget. Kalau di kampung ini baru jam 12. Tadi pagi saya minum racikan macin dengan suplemen. Terus kemudian jam 10 tadi saya makan telur. Nah, sampai sekarang nggak terisi makan apapun. Barusan saya buat kopi. Karena saya selalu minum kopi di atas jam 12 siang. Nah, itu Jess. Jadi kalau kamu mau sehat, ya kamu yang memutuskan, bukan saya. Saya hanya ngebacot. Kamu dengar syukur, nggak dengar ya sudah. Nggak apa-apa. Propolis itu adalah liur lebah yang getah tumbuh-tumbuhan yang disekresi sama liurnya lebah. Itu propolis. Dia antioksidan. Kalau menurut penelitian jurnal, antioksidan terbaik di dunia. Liposomal glutathione sama propolis ini. Ini 2 poin yang sama. Jadi kalau kamu makan liposomal, ya jangan makan propolis. Tapi kalau kamu makan propolis, kamu tidak perlu tambahan liposomal glutathione. Karena ini dua-duanya bagus buat liver. Antioksidan. Nah, itu Jess. Makanya kalau saya makan propolis, biasanya saya gabungnya dengan royal jelly. Kalau saya makan propolis, saya gabungnya dengan probiotik. Saya makan propolis, gabungnya sama MCT. Saya makan propolis, gabungnya sama D3K2. Nah, itu cara saya. Nah, kalau glutathione, mau digabung apa aja boleh. Tidak ada masalah. Ya. Nah, ini hal-hal yang penting banget untuk dipelajari. Makanya saya selalu punya pola yang selalu saya sampaikan. Bangun tidur, minum racikan macin, tidak sarapan, jam 1 sampai jam 7 jam makannya. Kalau kamu tidak punya masalah penyakit, makan apa aja itu urusanmu, terserah. Mulut-mulutmu, tenggorokan-tenggorokanmu, usus-ususmu. Tapi kalau kamu udah punya masalah degeneratif, komplikasi, dan metabolik, stop nasi, stop gorengan, stop tepung, stop cemilan, stop cepuluh, stop gula. Makan telur, ikan, daging, seafood, nah itu yang terbaik. Malam harinya stop makan. Nah, itulah sehat. Nah, kamu boleh praktekkan.
dan sudah ribuan orang, jutaan yang mempraktekkan dan betul-betul fit.